Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan mereview sebuah produk set-top box merek Welhome, tipenya tipe Crown DVB-T201. Bagaimana isi, menu, dan bongkar-bongkar IC-nya, kita saksikan saja videonya berikut ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kali ini saya lagi di toko elektronik yang menjual berbagai macam jenis set-top box ya. Ini Lubi yang kemarin sudah saya review dan saya bongkar. Kemudian ada Apple Matrix merah, ada Tanaka T2 New, kemudian ada Tanaka plastik yang lama ya. Ini semua set-top box. Untuk Apple merah ini yang belum saya unboxing atau saya review. Oke, di sini saya akan mereview dan membongkar set-top box merek Welhome. Dan bentuk dusnya seperti ini ya. Tipe HD Crown DVB T201. Jadi Welhome ini ada dua seri ya. Seperti dengan Lubi yang kemarin saya review, ada 01, ada 02. Untuk Welhome ini memiliki fitur ya. Yang pertama Full HD WiFi, kemudian ada PVR time shift. Kemudian menggunakan smart chip, memorinya 8 megabit. Ini keunggulan-keunggulan yang ditawarkan ya, tadi Full HD dan lain sebagainya. Saya beli online dengan harga sekitar 150.000. Ya, dengan kisaran harga segini saya compare-nya dengan Lubi yang kemarin saya review. Dan kata teman-teman yang di Facebook atau di grup-grup Facebook itu ada yang mengatakan kalau Welhome lebih unggul dari Lubi. Makanya kali ini saya penasaran dan akan membongkar apa sih sebenarnya isi dari Welhome ini, apakah lebih baik atau lebih unggul ataupun sebaliknya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, bentuk boxnya atau bentuk set-top boxnya seperti ini. Umum ya, ada tombol di depan. Kenapa saya pilih dan merekomendasikan yang ada tombolnya ya, di depan ada tombol menu, channel, kemudian tombol volume. Karena apa? Karena kalau nanti remote-nya rusak itu tidak bingung ya, tidak bingung untuk mengganti-ganti volume, channel dan lain sebagainya. Ini ada tombol power, menu, kemudian ada slot USB, tombol channel plus, channel volume plus, kemudian ada tombol OK. Tentunya ada layarnya ya. Dan bagian inframerahnya di sebelah situ. Ini bodinya bodi metal, dan di baliknya atau di belakangnya yang pertama ada soket antena in, kemudian ada RF loop atau antena out ya, koaksial, kemudian HDMI, juga ada jack RCA untuk ke TV tabung. Bahan metal ini sebetulnya saya nggak begitu suka ya, karena bahan-bahan metal itu kebanyakan menghantarkan grounding kalau dipegang, alias nyetrum-nyetrum dikit. Begitu ya, lebih enak yang bahan plastik. Dalam pembelian termurah tadi sekitar 150.000, maka kita akan mendapatkan pertama set-top box, kemudian ada remote satu buah, ada kabel RCA satu buah, kemudian ada baterai dua buah, kemudian ada buku manual atau panduan, juga kartu garansi. Dan ini set-top box ini akan saya bongkar ya. Untuk teman-teman jangan ditiru, karena ini hanya sebagai gambaran buat teman-teman untuk mengobati rasa penasaran bagaimana isi dari di dalam set-top box ini ya. Karena apa, kalau kita bongkar tentu saja garansinya akan hangus, dan tentu saja ini merupakan kerugian. Ya, bongkar kalau sudah rusak sih nggak apa-apa ya bos, begitu. Saya juga penasaran ya kenapa saya bongkar ini, karena kemarin saya coba remote Welhome ini dengan set-top box Lubi tipe 01, itu ternyata bisa ya, bisa digunakan. Pakai Goldsat juga bisa, jadi tiga ini bisa dipakai bergantian, masih bisa nyambung dengan set-top box. Ya, kita buka perlahan dan di dalamnya seperti ini rupanya. Nah, terlihat ya tidak ada yang istimewa ya, hampir mirip dengan set-top box lainnya. Cuma di sini ada perbedaan, rangkaiannya agak sedikit lebih banyak dari rangkaian di set-top box Lubi. Untuk bagian sebelah atas itu ada adaptor internal ya. Jadi barangkali nanti adaptornya mati, ini
rangkaian inilah yang nanti diperbaiki kalau adaptornya rusak. Dan ini bagian chipsetnya ya, yang tadi dikatakan smart chip begitu. Dan ini tuner, ada juga buzzernya sebelah sini. Perlu diketahui juga untuk kelebihan dari suatu set-top box juga beberapa part berpengaruh ya, diantaranya tadi smart chip, kemudian tunernya, adaptornya, komponen-komponen lainnya yang mendukung ini menyesuaikan, jadi nanti jatuh ke harga. Makanya ada set-top box yang mahal, ada yang sedang, dan ada yang murah. Mungkin disinilah permainan dari pabriknya begitu. Heatsink atau pendingin sudah terlepas dan beginilah wujud dari smart chip itu ya. Ini saya agak sulit membacanya, ini kecil sekali ini. Apa sih ini? Kebalik. Availing. Oh, berarti ini chipsetnya Sunplus ya. Iya. Ternyata memakai Availing atau Sunplus lah, seperti itu ya. Orang-orang menyebutnya ya IC itu atau smart chip itu gitu. Saya juga penasaran ya, beberapa teman-teman di komunitas grup Facebook banyak yang menyarankan untuk membeli set-top box itu yang pakai chipset Sunplus ya, termasuk ini ya, Availing ya. Itu katanya lebih peka. Tapi sejauh saya mengamati dan membandingkan ya, saya juga di lokasinya kadang mudah, kadang susah untuk sinyalnya ya. Saya bandingkan ternyata ya sama saja. Ini kaitannya lebih ke kekuatan atau power dari pemancar atau muxnya ya. Kalau nggak nyampe sinyalnya ya kita nggak bakalan dapat. Contoh saja saya di sini nggak dapat Trans 7, Trans TV ya karena powernya nggak nyampe sini. Kalau di Cikuray Garut itu Cilacap saja untuk trans susah katanya ya, seperti itu. Dan yang kedua, poin yang kedua ini ya kaitannya dengan antena, kabel dan sebagainya. Ini poin-poin penting dalam penangkapan sinyal digital. Oke, dan ini bentuk remote-nya seperti ini ya. Bentuknya juga mirip banget dengan remote dari Lupi, Goldsat seperti itu, dan lain sebagainya juga sepertinya mirip. Jika mirip ya mungkin bisa juga dipakai mengganti ya. Dan tampilannya menu seperti ini, ada YouTube, WeTV, YouTube Kids, kemudian program, media center, sistem, upgrade, WiFi, ada pencarian channel, informasi, aplikasi, dan pengaturan AV atau audio video. Pada pengaturan audio video ini yang pertama ada waktu ya atau timer, bentuknya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada anak kunci atau password, ada pengaturan tanggal dan zona waktu. Kemudian di bawahnya ada reset pabrik, kemudian ada waktu siaga ya. Di bawahnya lagi ada rasio aspek. Kemudian di bawahnya ada output video, ini 3 pilihan ya. TV format mau PAL, NTSC, video resolusi dari yang 576 sampai dengan yang HD. Kemudian ada manajemen saluran. Di sini juga kita bisa mengatur dan mengubah urutan maupun menghapus channel atau saluran TV yang ada. Jadi pengaturannya lewat audio video atau AV begitu ya. Tentunya dengan memasukkan password atau kata sandi begitu. Bagi teman-teman yang pertama kali scan otomatis terus ada channel yang tidak didapat padahal sudah terjangkau seperti di aplikasi sinyal digital, jangan khawatir ya. Nanti kita gunakan menu pencarian manual seperti ini. Kita pilih menu pencarian atau channel search ya, ini di bawah. Nah, ini kita tekan dan pilih cari manual, pencarian manual, kemudian masukkan nomor channelnya yang kita mau cari ya. Seperti tadi kalau saya di sini mencoba mencari channel 27 ya. Bisa juga mengetikkan frekuensinya ya, channel 27, frekuensi 522000 kHz, bandwidthnya 8 MB berbunyi lepas, mulai pencarian ya. Kalau ada pilihan seperti ini ya saya pilih ya,
jadi channel yang ada nanti terhapus. Nah, udah masuk seperti itu ya. Tentunya kalau pencarian manual, pilih channel, kemudian nanti akan tampil tampilan sinyalnya. Nah, baru kita mulai atur antenanya, putar-putar, naik turunkan, dan cek kabelnya nanti sampai keluar sinyal terbaiknya. Baru kalau sudah dapat sinyal terbaik, kita mulai pencarian. Jangan lupa untuk mengaktifkan kode posnya, otomatis akan keluar kotak. Begitu. Untuk informasi ini ada tertera hardware versinya. Ini chipnya ya tadi 1509 dan dibuatnya atau upgrade terakhir tanggal 14 September 2022. Untuk fitur-fitur lain yang kaitannya dengan WiFi, internet, ya misal ada IPTV, kemudian ada YouTube, WTV, YouTube Kids. Ini kita tentunya harus punya dongle WiFi. Bisa menggunakan dongle tipe MT7601. Yang bentuk-bentuknya ya seperti ini. Ini yang namanya dongle WiFi ya. Ini tinggal ditancapkan saja pada bagian USB, bisa di depan maupun di belakang. Beberapa set-top box lain yang menggunakan smart chip atau chipset Sun Plus, ada Venus cabai rawit, kemudian ada Evercost STB Max ya, ada U002 Ubiseng, kemudian ada Lubi T202 nya, ada Access Go Genesis, kemudian ada Finito, dia juga pakai Sun Plus ya, Vitara juga pakai Sun Plus, Violin, EZ Box, kemudian ada Noise Diamante 2. Yang lainnya ada Max K22, kemudian ada Mabok, Yoto, Yoto Gold, dan Omega, itu juga pakai chipset Sun Plus. Hal yang menarik dari simbol PVR ya, nanti di situ ada daftarnya. Nah, seperti ini. Saya tadi merekam sinetron di SCTV, kemudian merekam film Pororo. Kalau film kartun ini saya sukanya ya kalau direkam, kemudian anak kan kadang pas lagi ngaji ya suka dengan film kartun, padahal jamnya jam ngaji tapi nggak mau pergi ngaji karena alasannya nonton kartun. Maka kita pakai ini ya, rekam saja tayangan kartunnya, kalau sudah selesai nanti si anak pulang ngaji baru diputar kembali. Begitu caranya, jadi si anak nggak nangis. Karena sekarang kan acara-acara menarik buat anak-anak ya justru pas waktu-waktu buat sholat, buat ngaji. Begitu caranya teman-teman, baik itu dalam merekam dan lain sebagainya. Dan demikian juga informasi-informasi berkaitan dengan set-top box well home ini. Sekian saja dari saya. Kita lanjutkan unboxing dan bongkar-bongkar set-top box dan barang-barang elektronik lainnya pada video-video saya selanjutnya. Tetap pantengin di channel saya, Ami Kinkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.